Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUSD atau gold ini sendiri ya. Dimana kalau kita lihat untuk yang sore hari ini ya, itu dia sudah berada di level harga 20.075 ya teman-teman ya. 2500 ya, 07 teman-teman gitu. Dan untuk analisa yang hari ini ya saya fokuskan itu di sesi US nanti ya. Jadi ini memang kita fokusnya ke sesi US saja ya, karena memang untuk 2 hari ini, hari Kamis dan juga hari Jumat ya, dimana ini adalah hari penentuan ya untuk market movement berdasarkan dari data ya ketenagakerjaan Amerika Serikat itu sendiri teman-teman gitu. Jadi memang untuk trade pun difokuskan ya di sesi US ya, karena memang harganya pasti akan sangat fluktuatif ya, dan memang ini akan jadi indikator ya sebagai penunjuk keberlangsungan ya pergerakan dari harganya si gold ini sendiri teman-teman, terutama ya untuk gold ya gitu, dan juga USD sih sebenarnya gitu. Ya seperti yang kita lihat juga bahwa kemarin itu gold sempat turun kembali ke 2473 ya, kemudian dia lanjut naik lagi ya, kan ini area support juga, support dari breakoutnya dia ya, ini juga sudah kita tandain untuk area supportnya, kemudian naik lagi dan saat ini sedang berada di 2507 teman-teman gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, ini adalah area support become resistant ya, dimana kalau misalkan in case gold itu bisa break dari area ini ya, maka potensi lebih besarnya adalah gold akan masuk kembali ke sini teman-teman gitu, di 2519 ya sampai 2530 gitu. Oke. Karena kita lihat di sini memang ini adalah area penentu ya. Tuh, kita lihat di sini ya. Ini penentu di mana gold itu akan kembali lagi retest ke ATH dia gitu. Oke, teman-teman. Nah, ini kan dia breakout, dia turun terus dia turun ke bawah gitu kan. Jadi kalau udah di atas 2508 dia potensi naik ke 2530 gitu, tapi di bawah 2508 dia potensi turun ke 2475 kembali gitu. Dan ini adalah historical ya dari pergerakan si gold itu sendiri teman-teman gitu. Makanya kalau kita lihat dari history tuh ini patokannya di area tengah sini teman-teman gitu. Oke. Nah, tapi sebelum kita bahas ya technical ini lebih lanjut ya, kita mau bahas dulu untuk news job opening yang kemarin malam gitu. Dimana kalau kita lihat untuk hasil dari job opening ya, itu memang di actual price-nya itu kurang bagus gitu. Kenapa? Karena posisinya dari actual ini lebih rendah dari yang previous gitu. Previous itu 7.910. Sedangkan untuk actualnya itu di 7.673 teman-teman. Nah, di sini. Oke, jadi ini kalau kita lihat memang hasilnya kurang bagus gitu. Walaupun di forecast kan positif ya, ternyata hasilnya itu adalah negatif. Dimana George opening adalah bisa dikatakan sebagai indikator ya dari Amerika Serikat ini dalam pembukaan tenaga kerja baru gitu, lapangan pekerjaan baru gitu teman-teman gitu. Karena lapangan pekerjaan yang dibuka berkurang, otomatis ini akan mempengaruhi hasil dari NFP itu sendiri juga gitu teman-teman gitu. Oke, karena kita udah tahu nih ya, George opening pembukaan lapangan pekerja itu berkurang ya, mengalami penurunan, sehingga nanti hasil dari ADP pun ya kita bisa mulai ada gambaran nih gitu. Kalau memang ADP-nya, kalau George opening-nya jelek, harusnya ya si ADP-nya ini ya apa ya, ADP ini tuh kayak bahasa itu pembayaran gaji yang dibayarkan ya dari 400.000 klien di Amerika itu sendiri ya. Nah, dia ngedata itu dari 400.000 ini nih klien di Amerika Serikat itu sendiri. Dan ini adalah data gaji yang diambil gitu teman-teman ya, selama 1 bulan itu teman-teman gitu. Nah, kalau kita lihat memang seharusnya kalau George opening-nya turun, untuk ADP-nya pun harusnya juga ikut turun teman-teman. Kenapa? Karena otomatis yang perusahaan yang menggaji ya karyawannya itu pasti akan berkurang, karena lapangan pekerjaan baru kan juga berkurang gitu teman-teman gitu. Seharusnya ini minus juga atau lebih rendah dari yang previousnya gitu.
Ya ini kalau kita ngomong berdasarkan dengan keterkaitan antara satu data dengan data yang lainnya gitu. Tapi bisa nggak sih Bang kalau misalkan dia naik gitu ya, atau harga aktualnya itu di atas ya data forecast previousnya dia, bisa aja itu kemungkinan besar juga bisa terjadi ya. Cuma memang bisa dikatakan itu agak anomali gitu teman-teman gitu, karena memang kalau kita ngomongin data yang sebelumnya harusnya itu masih minus ya untuk si USD itu sendiri gitu teman-teman ya. Tapi ya let's see ya nanti bagaimana ya hasil dari ADP ini sendiri gitu ya. Oke, nah kemudian kalau menurut kalian ya, kalian ada pandangan lain nggak gitu, atau misalkan kalian ada informasi yang belum saya sampaikan itu ya, kalian boleh sampaikan di kolom komentar ya teman-teman ya gitu. Oke, kita open aja di sini, open discuss aja ya gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi ya. Di sini ada ini jobless claim ya. Jadi di jam 9.15 itu ada ADP, kemudian 19.30 ada ini jobless claim. Nah, jobless claim ini di 231 ya. Karena kita lihat dari George openingnya juga menurun, harusnya jobless claim ini juga ikut naik teman-teman. Jadi ini turun ya, ini plus gitu. Kenapa? Karena kan otomatis orang-orang itu nggak banyak yang bisa dapat pekerjaan karena lapangan pekerjaan itu menurun gitu teman-teman gitu. Oke, nah kemudian di jam 20.45 ya, ini ada S&P Global Service PMI ya, dimana kalau kita lihat dari 55 ke 55.2 ini positif. Sedangkan untuk yang ISM non manufacturing PMI ya, ini dari 51.4 ke 51.3 ini masih negatif gitu teman-teman ya. Tapi ya let's see nanti bagaimana. Pokoknya untuk malam ini untuk sesi US masih full of news ya, mulai dari jam 7.15, 7.30, 8.45 sampai jam 9 malam gitu. Ini news semua, rentetan news semua teman-teman. Jadi kalau kalian punya entry atau mau open entry, much better kalian entry ya, cari konfirmasi kalau memang dapat kalian entry saat ini ya, nanti mau sesi US kalian close saja gitu. Oke, atau ya kalau memang kalian suka trading news ya, ini hari ini ya sama besok itu adalah hari yang cukup bagus untuk kalian trading gitu ya, karena pastinya pergerakan market akan lebih volatil gitu, karena memang pergerakan newsnya lebih banyak gitu teman-teman ya. Ya, jadi silakan disesuaikan ya dengan kebutuhan dan juga gaya trading kalian masing-masing gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian ya, kita lihat lagi untuk besok ini ada NFP gitu ya. Besok ada NFP ya sama pendapat rata-rata ya. Lalu ada dari tingkat pengangguran juga gitu. Oke. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita mau bahas ya mengenai OI data gitu. Untuk OI data ya, ini udah update di tanggal 4 September punya ya. Ini sebentar lagi loading. Oke, ini untuknya 0 DTE gitu. Jadi kalau kita lihat memang pertama kita lihat dulu untuk harga open. Ya, harga open dari si gold ini sendiri. Kalau mapping ini nggak banyak berubah ya. Mapping belum ada banyak perubahan karena gold juga masih berada di dalam range yang sama, apalagi mapping 4 jam kita ya teman-teman ya gitu. Untuk 1 jam juga belum banyak berubah gitu. Oke, di sini kita fokus dulu ke OI data ya. Di sini untuk yang daily ya, itu dia open di harga 2495 gitu teman-teman. Berarti kita cari nih 2495 di mana? 2495 di sini ya. Oke, ini yang 0 DTE ya, dia expire hari ini gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat secara data di sini ya, gold ini masih bullish movement di mana 2500, 2515, 2525, 2535 sampai 2545 ya, itu masih ada teman-teman gitu. Dan yang paling potensial untuk dicapai oleh gold itu ada di 2525 gitu. Kenapa? Karena dari OI data ini untuk bagian call-nya itu paling numpuk, paling baik itu di 2525 teman-teman. Tapi ya gold akan mulai mengalami halangan ya, atau bahkan bahasa itu kayak mulai ada sedikit tahanan itu ketika dia mulai berada atau sampai di 2515 gitu teman-teman. Kenapa? 2515 ini untuk call-nya cukup banyak ya di sini. Nah, ini bisa dijadikan sebagai multiple resisten dari 2515 ke 2525 teman-teman gitu. Ini multiple resisten gitu. Break dari 2525 ya, itu kan masih ada ATH jadi tuh 2530. Nah, ini ada potensi dia bikin ATH baru lagi di 2535 ya sampai 2550 gitu sebagai kenaikan ekstrimnya dia untuk malam ini atau besok teman-teman gitu. Oke, karena untuk data besok pun kalau kita lihat masih cukup numpuk di bagian atas ini nih gitu ya.
untuk data yang besok ini 1 DTE, berarti ini untuk yang hari Jumat teman-teman gitu. Jadi untuk kalian ya hati-hati aja kita tradingnya untuk 2 hari ini gitu ya. Saya pun berhati-hati gitu ya untuk trading 2 hari ini gitu, karena memang posisi market ini sendiri pun masih agak sedikit riskan gitu. Dan ada lagi isu cut rate ya, antara 25 sampai 50 basis point itu masih belum ditentukan oleh si The Fed itu sendiri ya, sehingga ini masih memicu bullish movement ya, atau bullish statement ya untuk si market, terutama gold ini sendiri teman-teman gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Walaupun memang kalau kita lihat memang secara monthly ya, banyak kan untuk bulan September ini gold ditutup di candle merah gitu teman-teman ya. Jadi mungkin dia akan naik dulu ya sebelum dia tutup di candle merah. After that dia akan turun di akhir bulan atau di pertengahan dia baru akan turun gitu ya. Tapi let's see ya bagaimana ya. Tapi kalau saya lihat sih memang kecenderungan lebih besar untuk bulan ini memang bisa ditutup di candle merah teman-teman gitu. Cuma memang kita belum tahu ya, sebelum dia penutupan dia akan spike sampai naik sampai mana tuh kita masih belum tahu gitu ya. Bisa aja dia naik dulu ya ke untuk kita sini, baru dia turun lagi ya untuk closing di candle merah teman-teman gitu ya. Let's see ya nanti bagaimana, ini juga baru awal bulan soalnya. Oke ya, jadi itu ya untuk gold ya. Nah untuk selling point ya, sebenarnya kalau kita ngomong sell point ya, ini ada sell point mapping kita sebenarnya masih sama ya, dimana kalau kita lihat untuk area-areanya ya, saat ini gold ada di selling point pertama. Nah ini nanti selling point kedua, selling point ketiga di mana? Selling point ketiga kita nanti lihat lagi dari area si OI data dulu teman-teman. Jadi selling point ketiga kan nggak ada nih ya, karena cuma ada dua selling point gitu ya. Ini udah nyampe yang kedua nih. Ini yang pertama nih di 2511 sampai 2516, lalu yang kedua itu di 2526 2529 gitu. Nah untuk yang ketiga kita coba cek OI data, itu kurang lebih bisa di level harga 2535 ya, 2535 atau di sini teman-teman ya, 2545 sampai 2550. Nah ini bisa di sini juga gitu teman-teman, untuk yang selling point yang ketiga gitu ya, 2545 2550 gitu. Ini kita lihat dari mana bang? Lihat dari OI data gitu. Oke, nah itu kalau kita berdasarkan OI data. Kenapa? Karena memang ini masih cukup kuat juga naiknya ya, dan dia sampai sesi London pun sudah naik sebesar 0,6768% gitu teman-teman gitu. Oke, jadi memang ini juga belum ada perlawanan dari pihak seller ya. Tadi memang saya sempat open sell sih di sini ya. Cuma memang setelah TP1 20 pip, habis itu dia terbang lagi, dan sisa dari entry saya itu kena SF plus semua teman-teman. Jadi I have no entry or now gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau ada entry pun akan saya kondisikan lagi dengan market ya. Kita lihat sih dulu ya bagaimana, soalnya memang sepertinya saya akan test trade dulu untuk sampai Jumat nanti, untuk nunggu ya kondisi di hari Senin nanti itu bagaimana gitu teman-teman. Oke, jadi terima kasih bagi yang sudah nonton ya, dan sampai jumpa pada video berikutnya.